16. Kenapa buru-buru? Padahal aku senang apartemenku jadi ramai, ucap Dina cemberut. Dia tidak pernah mempermasalahkan kehadiran Arai dan Miranda di unitnya, namun kedua orang itu tetap memutuskan pergi. Kendati dia tidak setuju Miranda dan Arai pindah ke apartemen sewaan di daerah Tebet, Dina tetap bantu melipat pakaian Miranda. Arai udah mulai sekolah, biar deket aja lokasinya ke sekolah dia, jawab Miranda menutup koper miliknya. Lagi pula aku udah dapat kerja. Nggak enak nyusahin kamu terus, Di. Aku malah bakalan sepi kalau kalian nggak ada. Dina mencebik sedih. Nggak bakal ada bocah yang mengomentari berita di televisi lagi. Arai memang cerewet. Kiki Miranda teringat kebiasaan putranya yang hobi mengomentari segala sesuatu. Berita yang dibawakan pembawa acara, katanya tidak beredukasi tinggi, sinetron yang ditonton Dina, yang menurut Arai terlalu dramatis dan tidak masuk akal dan hal lainnya yang menurut Dina bagus namun bagi Arai penuh celah. Ingatan Miranda malah terlempar pada bosnya. Miranda tersenyum tipis, dia tahu dari mana sifat sinis Arai berasal. Beruntungnya bukan cuma karakter sinis saja yang diturunkan Geraldian pada Arai, melainkan juga kemampuan otaknya dalam mencerna sesuatu. Arainya begitu cerdas seperti ayahnya. Ayah anak itu pasti akan jadi tim kompak kalau disatukan, sama-sama memiliki otak kiri yang unggul. Mengingat hal itu serta-merta raut wajah Miranda jadi murung. Kenapa sih? Tadi senyum-senyum gak jelas sekarang murung gitu? Tanya Dina yang ternyata memperhatikan dirinya. Miranda langsung terkekeh lembut, aku seneng bisa sewa apartemen sendiri tapi pas dipikir-pikir sedih juga ninggalin kamu, dusta Miranda. Hi jangan ngomong gitu aku jadi sedih. Dina mencebik haru, meraih bahu Miranda untuk ia peluk. Sayang, ledek Miranda menoyor dahi Dina. Nggak pantas wajah sengak gini sedih-sedih imut gitu. Dasar sialan, Dina mengumpat keras. Udah aku mau nengok Arai, takutnya dia belum tidur. Miranda berjalan menuju kamar di sebelah kamar Dina yang digunakan sebagai kamar sementara Arai. Kebiasaan Arai yang selalu membaca buku sebelum tidur memaksanya jadi ibu yang cerewet. Tidak pernah selama Arai mulai mahir membaca Miranda melewatkan satu malam tanpa pengawasan. Arai merupakan putra semata wayangnya yang bandel, susah diatur, dan anehnya selalu punya argumentasi yang masuk akal ketika dimarahi. Rai, simpen bukunya. Benar saja dugaannya, Arai masih duduk di meja belajarnya, tepat di bawah lampu duduk yang menyemburkan sinar kekuningan di rambut keritingnya. Arai mendongak, tanggung ma, 30 halaman lagi. Kemudian kembali menunduk pada lembaran kertas kuning. Ini udah jam 10. Salah, lebih tepatnya pukul 9:40. Tapi ini dikit lagi, kalau bacanya besok suka lupa, kata Arai melobi ibunya untuk mengizinkannya meneruskan bacaan. Ingat peraturannya, Miranda bersedekap. Arai memelas. Nanti kalau disimpan malah nggak bakal bisa tidur karena penasaran. Arai, Arai membujuk. Simpan bukunya atau mama kurangi jatah beli buku kamu bulan ini. Fine. Arai melempar bukunya ke atas meja dengan kasar. Miranda sering mendapat respons kasar ini sehingga mulai terbiasa. Perempuan bergaun tidur itu dekati putranya dan menanamkan satu kecupan di dahinya. Selamat tidur, sayang. Semakin hari bekerja dengan sekretaris baru, Geraldian dapati dirinya terlalu sering mengamati Miranda. Ada yang aneh dari cara berjalan Miranda yang santai namun konstan, cara mengedip Miranda yang membuat bulu mata lentiknya bergoyang indah serta bagaimana perempuan itu menarik sudut bibirnya mencipta senyum manis nan menawan. Kamu mau turun? Tanya Geraldian menatap wajah sekretarisnya itu. Miranda mendongak dari notnya. Maaf Pak, bisa diulangi. Saya sedang tidak fokus tadi. Kamu turun nggak? Ulang Geraldian. Oh, gumam Miranda mencipta lengkungan sabit memesona. Mau, Pak. Tatapan Geraldian yang masih tersemat padanya membuat Miranda memikirkan satu opsi. Apa Bapak mau pesan makanan? Bapak bisa titip, saya juga mau turun kok, potong Geraldian membereskan tumpukan berkas di mejanya. Miranda mengatupkan bibirnya, lalu memutuskan bertanya lagi, maksudnya, Pak, kita bisa makan sama-sama di bawah. Geraldian berdeham 2 kali. Miranda menatapnya bingung. Geraldian tanpa sadar tertawa, menggemaskan sekali. Dia jadi ingin mencubit pipi tirus itu. Pasti kulitnya halus. Tiba-tiba kepalanya merasakan sentakan halus. Ada kilasan yang tiba-tiba lewat. Geraldian seperti melihat tatapan bingung itu di bawah tubuhnya. Geraldian memejamkan matanya kesakitan, memegang kepalanya bingung. Pak,
Panggil Miranda khawatir. Berjalan mendekat untuk memegangi tubuh Geraldian yang sedikit oleng. It's okay. Geraldian meringis. Hanya agak sedikit pening. Miranda mengatupkan bibirnya rapat. Tidak tahu harus bagaimana sekaligus khawatir. Mungkin efek lapar, ucap Geraldian terkekeh. Ayo kita ke bawah, jangan biarkan aku pingsan di sini gara-gara telat makan. Mau tidak mau Miranda terkekeh mendengarnya. Mengikuti punggung Geraldian yang berjalan menuju lift. Restoran yang sering jadi tempat makan siang pegawai di kantor Elf Corps terletak di sebelah gedung Elf Corps. Mereka hanya perlu berjalan kaki sebentar untuk menuju ke sana. Sepanjang perjalanan Geraldian sama sekali tidak mengajak Miranda bicara, membuat perempuan itu keki sendiri. Untuk urusan pekerjaan Miranda memang cerewet, menanyakan apa yang tidak ia mengerti dan lebih sering mengajak Geraldian, yang pendiam parah, untuk berbicara urusan pekerjaan. Namun menurut Miranda makan siang punya konteks lain dari urusan pekerjaan. Dan urusan ini jelas bukan bidangnya. Dia ingin mengajak bicara namun yang ada di pikirannya hanya masalah pekerjaan. Hei, Mbak Mir, teriak suara cempreng yang familiar. Miranda mencari sumber suara tersebut dan menemukan Wina dan Andin melambai di meja sudut. Geraldian mengikuti tatapan Miranda dan otomatis Wina serta Andin tersenyum sungkan lantas pura-pura sibuk mengobrol. Miranda menyayangkan kondisi ini, kalau bukan dengan Geraldian Miranda pasti sudah bergabung dengan Wina. Menggosipkan pegawai baru yang nyentrik dan bukannya makan siang penuh kecanggungan dengan Geraldian. Jujur, Miranda tidak bisa menatap Geraldian tanpa membayangkan malam panas mereka 7 tahun yang lalu. Ironis memang, di saat Geraldian tidak ingat satu detik pun kenangan mereka. Bapak mau pesan apa? Biar saya pesankan sekalian, tawar Miranda menjelang meja pesanan. Samain sama kamu aja, ucap Geraldian datar. Dia tunjuk meja yang tersisa di dekat jendela, saya tunggu di sana. Oke, Pak, timpal Miranda pelan. Saat tubuh jangkung Geraldian sudah jauh dari jangkauan, serta merta tubuh Miranda berubah rileks. Perempuan itu kentara sekali menghela napas lega. Sulit juga ternyata harus bekerja dengan lelaki yang membuatnya gugup. Bagaimana Miranda bisa tidak gugup kalau bosnya begitu menawan? Miranda bisa berdiri melongo hanya dengan melihat Geraldian berganti-ganti jas necis setiap hari. Belum lagi akan fakta kalau lelaki keren itu adalah penyumbang genetik putranya. Pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan paling sulit menurutnya. Bersambung, 17. Kenapa nggak dimakan? Tanya Geraldian menunjuk piring Miranda yang penuh. Miranda segera mengatupkan mulutnya, yang demi apapun mangap seperti orang idiot, hanya karena menonton Geraldian mengisi perut. Oh iya Pak, maaf. Serius, apa ini kebiasaan kamu? Geraldian meraih tisu dan mengelap saus di sudut bibirnya. Kebiasaan apa? Tanya Miranda melotot panik. Sudut bibir Geraldian terangkat. Selalu minta maaf pada segala sesuatu. Oh ya, Miranda bahkan tidak tahu hal itu. Iya, jawab Geraldian menerbitkan senyum tipis. Saya malah baru tahu, maaf. Nah, seru Geraldian. Mendengar kata maaf yang berkali-kali terulang itu lagi. Maaf, Miranda tidak dapat mengontrol mulutnya. Aduh sorry Pak, saya emang kayak gini deh. Sama aja, keke Geraldian merasa terhibur. Apanya? Miranda bertanya bingung. Itu tadi, kamu bilang sorry, BTW artinya sama aja kayak maaf. Aduh, Pak, Geraldian terkekeh geli. Santai aja, Mir, kamu gugup? Ya, Miranda menggelengkan kepalanya cepat. Enggak kok, enggak, dari tadi kamu lihatin saya terus, kata Geraldian kembali memusatkan atensi pada makan siang miliknya. Semburat merona sudah menyebar di sekitar pipi sekretarisnya, mau tidak mau Geraldian tertawa, dia gemas sekali. Entah Miranda sadar atau tidak bahwa dia hanya sekadar menggoda. Saya jadi GR kamu ada rasa. Aduh Pak, maksudnya bukan gitu, tadi saya cuma ngerasa. Set. Gumam Geraldian masih kesulitan menahan kekehan. Maaf ya, Pak, saya tidak punya maksud membuat. Jemari Geraldian menyasar jemari Miranda. Ia pikir ini akan membuat seruan panik perempuan manis di hadapannya berhenti karena ucapannya jelas tidak berpengaruh. Namun Geraldian maupun Miranda tidak menduga bahwa sentuhan ringan tersebut malah membawa perasaan mereka di titik saling mengenali. Geraldian merasa dia pernah mengenal sentakan ini. Sorry, Mir, lirik Geraldian menarik tangannya cepat. Miranda mengerjapkan matanya sayu, wajahnya semerah pakaiannya. Tanyanya tidak fokus. Apa kamu bermasalah dengan kontak fisik?
Tanya Geraldian memastikan. Pertanyaan itu ditujukan bukan hanya untuk Miranda melainkan juga untuk dirinya. Sejak kapan menyentuh kulit seorang perempuan jadi seaneh ini? Tanya Geraldian di dalam benaknya. Dia pernah melakukan hal yang jauh dengan Lina, namun ini jelas berbeda. Apa kamu bermasalah dengan kontak fisik? Maaf udah buat kamu terkejut tadi. Oh tadi, nggak apa-apa, hehe, timpal Miranda gugup. Perempuan yang memakai blazer marun itu tiba-tiba berdiri. Pak, sepertinya saya sudah kenyang, kebetulan saya ada urusan sama Rebecca, boleh saya pergi duluan? Geraldian menatap bingung Miranda, telunjuknya mendarat di piring Miranda yang masih penuh. Piring kamu masih penuh. Miranda jelas tidak mendengar pernyataan Geraldian karena perempuan itu sudah berbalik menuju pintu keluar. Geraldian bingung sekali. Kenyitan di dahi Geraldian semakin bertambah saat Miranda melambai riang pada Rebecca yang berseru memanggilnya. Namun bukannya menemui Rebecca untuk menyelesaikan urusannya, Miranda malah tetap memacu langkah untuk pergi. Urusan sama Rebecca? Tanya Geraldian bergumam. Perasaan karyawan di sini yang bernama Rebecca hanya satu. Tidak mungkin ada Rebecca lainnya tanpa sepengetahuannya kan? Miranda baru keluar dari kamar mandi di lantai 12 saat ponselnya bergetar. Dahinya mengerit mendapati nomor tak dikenal tercantum di sana. Halo, selamat siang. Apa ini dengan Ibu Miranda? Sapa suara perempuan di seberang. Suaranya syarat keramahan yang terdengar tidak dibuat-buat. Iya, jawab Miranda bingung. Dia tidak ingat memberikan nomornya pada orang asing. Ini dengan siapa ya? Saya Lia, wali kelas putra Ibu, Arai Prameswara. Oh iya, Bu, timpal Miranda ramah. Demi menjaga obrolan tetap kondusif Miranda menuju ruang paling pojok dekat ruangan meeting yang kosong. Dia kembali melanjutkan obrolan. Ada apa ya, Bu? Miranda pikir ini pasti ada kaitannya dengan minggu pertama Arai sekolah. Jadi begini Bu Miranda, tadi Arai buat keributan dengan guru bahasa Indonesianya. Lalu mengalirlah cerita panjang yang sistematis tentang ketidaksopanan Arai di kelas. Bocah 7 tahun yang duduk di kelas 1 sekolah dasar negeri itu ternyata membuat ulah. Para siswa dan siswi jadi saksi kalau putra ibu berkata tidak sopan pada Pak Mahmud. Apa? Pekik Miranda. Arai tidak mungkin begitu. Dia mengatai Pak Mahmud tidak lebih hanya seorang guru textbooks, timpal Ibu Lia. Agar di kemudian hari tidak ada lagi kasus seperti ini dan juga sebagai efek jera bagi Arai sendiri kami meminta Ibu untuk datang ke sini. Baik Bu, sebentar lagi saya akan ke sana. Baik Bu, terima kasih. Suara di seberang memungkas sebelum kemudian sambungan dimatikan. Demi apapun Rai, sifat sinis kamu itu selalu membawa masalah, desis Miranda memijit keningnya. Mir, saya cari-cari tadi. Maaf Pak tadi ada telepon dari rumah, teleponnya penting sekali jadi saya mengangkatnya. Jelas Miranda tidak bisa menyembunyikan raut murungnya. Maaf membuat Bapak menunggu. Oh, Geraldian mengangguk. Apa ada masalah di rumah? Ada, jawab Miranda di benaknya. Masalahnya adalah dia menyanggupi untuk datang ke sekolah Arai di saat dia tidak berani izin untuk pergi. Miranda menggeleng masam. Hanya masalah kecil. Andai Geraldian tahu bahwa putranya sedang dihukum sekarang, apa kiranya pendapat lelaki itu? Atau apa kiranya yang akan Geraldian lakukan? Datang ke sekolah Arai dan mendengarkan petua guru? Atau memarahi Arai bocah nakal? Lamunan Miranda buyar oleh teriakan melengking dari lorong. Entah sejak kapan, tiba-tiba Miranda sudah disuguhi pemandangan paling canggung sedunia. Bosnya yang irit senyum sedang dicium mesra perempuan berdres mini. Seharusnya Miranda undur diri, ini bukan ranahnya. Tidak sopan juga menjadi penonton terang-terangan kemesraan orang lain, apalagi bosnya sendiri. Tapi ini bukan kendalinya. Kakinya seolah memaku sendiri di ubin. Memaksa melahap semua kemesraan itu diam-diam. Masih dikejar deadline ya, sayang. Perempuan berambut ombre oranye itu mengelus rahang Geraldian. Udah makan siang belum? Geraldian, tanpa ekspresi, mengangguk. Udah, ya, padahal aku bawa banyak makanan, desa perempuan itu mencibik. Miranda merasa jantungnya tercabut saat Geraldian menatap Miranda. Oh Miranda, kenalin ini Lina. Ini pegawai kamu di departemen mana? Lina menatap Miranda intens. Bungkamnya Miranda membuat Lina melirik Geraldian. Namun ternyata Geraldian juga bungkam. Ada yang aneh, Lina melirik kedua manusia di hadapannya. Yaan, sayang, kenapa? Gugup Geraldian. Oh ini Miranda, sekretaris baruku. Pengganti Erna.
La Erna kemana? Dia cuti hamil, jawab Geraldian tanpa menatap kekasihnya. Netranya malah parkir di netra Miranda. Netra sewarna kayu yang menenggelamkan Geraldian di dalamnya. Hazel yang entah kenapa selalu membuatnya akrab. Oh iya ya, aku lupa dia lagi hamil besar. Lina terkikik. Ya udah yuk ke ruangan kamu harus makan kue buatan bibiku di rumah. Enak banget pokoknya, nyesel kalau nggak nyicip. Lina menyusupkan lengannya di sikut kekasihnya, dengan lembut perempuan itu menarik Geraldian menuju ruangannya. Lina, Miranda ukir nama itu di benaknya sebagai perempuan yang harus dia jaga perasaannya. Perempuan jenjang yang memakai seluruh pernak-pernik branded itu adalah perempuan pemilik Geraldian. Tapi Geraldian adalah ayah putranya, lirik Miranda meremas ponsel di genggamannya. Geraldian memang ayah Array, tapi bahkan sampai Array sebesar ini Geraldian sama sekali tidak mengetahuinya. Lelaki itu tidak punya kontribusi apapun. Lelaki itu tidak punya peran selain penyumbang gen. Ironisnya, Geraldian bahkan tidak mengingat Miranda sedikitpun. Geraldian melupakannya. Ayolah, Mir, keluh perempuan itu menghapus sesuatu yang mengaliri dagunya. Kamu harus bersyukur dijauhkan dari lelaki bajingan seperti dia. Siapa lelaki bajingan, Mbak? Miranda menoleh, menemukan Hanan, office boy Elf Corps yang sedang memegang sapu. Miranda mendesis kesal, ya siapa lagi kalau bukan lelaki yang mengambil keperawanan gadis yang lagi mabuk. Itu bajingan sekali, Mbak, komentar Hanan setuju. Lebih bajingan lagi kalau lelaki itu nggak mengingat tindakan bejatnya, Nan, tambah Miranda berderap menjauhi Hanan. Bersambung, 18. Setelah melampiaskan amarahnya pada office boy di lorong Elf Corps Group, Miranda mengikuti kata hatinya untuk pergi ke sekolah Array. Tanpa pamit resmi maupun melalui telepon seluler, Miranda hanya menitip pesan pada Veronica, resepsionis kantor Elf Corps, agar menginformasikan kealfaan dirinya 1 jam mendatang karena urusan keluarga. Bodoh amatlah kalau bajingan itu nanti marah-marah, seru Miranda membanting pintu taksi. Kemana, Mbak? Tanya supir taksi melirik wajah kesal Miranda dari spion depan. Ke sekolah dasar Pertiwi, jawab Miranda ketus. Mendengar nama sekolah dasar favorit yang ia ketahui, apalagi dengan nada seketus itu membuat si pas sopir segera menancap gas menyusul bus yang sudah melenggang pergi. 20 menit kemudian Miranda membuka pintu taksi untuk turun, bukannya pergi si bapak sopir malah turut keluar. Mbak, ini kembaliannya, ucap si bapak sopir taksi menyusul. Miranda yang sudah sampai di pintu gerbang menoleh, lantas menggeleng, udah, Pak, buat bapak aja. Ini masih banyak, Mbak. Saya nggak enak. Nggak apa-apa, Pak, serius. Tapi, Mbak, buat bapak aja. Si bapak terlihat ragu, namun tak ayal lelaki parubaya itu menuruti bujukan Miranda untuk menerima nominal yang tidak seberapa itu. Setelah memastikan taksi yang sudah ia tumpangi membelah jalanan raya, Miranda kemudian berjalan menuju pintu gerbang. View, keluh Miranda. Dia harus menyelesaikan masalah yang diciptakan putra kesayangannya di minggu pertama sekolah. Array hanya diberi peringatan, tanpa hukuman fisik yang sudah Miranda bayangkan sedari tadi. Miranda memang sudah menyusun kalimat panjang lebar untuk dijadikan bahan memarahi Array, untuk menunjukkan rasa kecewa dan membuat bocah itu sadar, namun membayangkan Array akan dihukum seperti membersihkan ruangan terasa menakutkan baginya. Ibu udah sering bilangkan buat tidak terlalu sinis. Array mencangklong tas gendongnya, menunduk tanpa mau buka suara. Kamu udah keterlaluan karena mengomentari guru kamu sendiri. Tambah Miranda berdiri di pinggir jalan, siap menyetop taksi manapun yang datang lebih cepat. Perempuan itu melirik jam tangan silver yang mengikat pergelengan tangannya. Gara-gara ulah kamu ini mama bisa aja dipecat dari kantor. Array menghela napas. Kenapa diem aja? Udah sadar tingkah kamu keterlaluan. Semprot Miranda lagi. Ma, Pak Haryo emang textbooks. Apa menjadi jujur juga jadi masalah. Akhirnya Array buka suara. Pelan, tajam dan padat. Miranda menyipit mendengarnya. Kadang jujur itu menyakitkan Ray. Itu tugasnya ilmu, buat menyaring mulut agar tidak terlalu banyak mengeluarkan kejujuran yang menyakitkan. Dia menjelaskan cerita Nusantara tapi sambil baca buku. Aku saja yang hafal ceritanya bosan dengarnya apalagi teman-teman yang baru pertama kali dengar. Bela Array tidak mau disalahkan. Sebaiknya kamu simpan saja komentar itu di pikiran kamu sendiri, ucap Miranda menghentikan satu taksi yang menepi. Perempuan bermuka keras itu membuka pintu dan menginstruksikan putranya untuk masuk. Array,
dengan wajah santai tanpa beban melewati Miranda dan duduk di kursi ujung. Miranda menyusul beberapa detik kemudian. Ada kalanya sesuatu yang kamu pikirkan itu nggak perlu kamu utarakan. Tambah Miranda lagi, Arai memutar bola mata mendengarnya. Apalagi kamu mengomentari seorang guru, astaga. Dia memang textbooks, sela Arai. Kamu memang cerdas, Rai, tapi mama sekolahin kamu di sana itu bukan buat adu IQ. Miranda tersengal oleh amarahnya sendiri. Mama masukin kamu ke sana buat bikin sosialisasi kamu berkembang. Biar kamu nggak main sama buku terus. Arai meringis ke kaca spion depan, mengangguk pada bapak sopir yang dari tadi memperhatikan pertengkaran sepasang anak ibu tersebut. Mau tak mau fokus Miranda juga terpecah ke sana. Dia sebenarnya malu dijadikan tontonan, namun apalah daya jiwa keibuannya meronta melihat putra semata wayangnya membuat ulah. Kamu kenapa begini sih, Rai? Terlalu serius, demi apapun kamu baru aja ulang tahun ke-7, berhenti bersikap seusia mama. Miranda menggerutu, mirip siapa sih? Perasaan mama nggak seserius kamu. Mirip papa berarti, cetus Arai cuek. Miranda mengatupkan bibirnya rapat, teringat Geraldian dan Lina. Dengusan keras keluar dari mulutnya, tentu saja sifat serius bin ngirit senyum ini diturunkan si brengsek Geraldian. Lelaki tidak tahu diri yang sekarang mungkin sedang bersenang-senang dengan kekasihnya. Mama nggak kerja, kerjalah. Terus kenapa datang ke sekolah? Memangnya kalau mama nggak datang siapa yang bakalan datang? Arai menghela napas, jiwa jaguar ibunya sudah datang. Pilihannya cuma dua, diam dan mendengarkan omelan atau membela diri dan dapatkan lebih banyak omelan. Setelah pergi diam-diam dan membuat Geraldian mencarinya ke sana kemari, Miranda datang pukul 1 siang dengan wajah ditekuk. Bibir bergincun nudenya sama sekali tidak menerbitkan senyum seperti biasa, matanya muram dan perempuan itu terus menggerutu. Geraldian yang mendengarnya ingin sekali bertanya tentang kealfaannya selama dia menghabiskan waktu dengan Lina, atau tentang alasan kenapa wajahnya sefrustrasi itu. Namun yang keluar dari mulutnya malah lain dari yang ia pikirkan. Mir, bisa buatkan saya kopi? Tanpa senyum, Miranda bangkit dari kursi menuju mesin pembuat kopi. Kopi yang hanya permintaan rekayasa Geraldian. Sebenarnya Geraldian hanya ingin mengobrol, namun melihat mood sekretarisnya yang turun drastis itu membuatnya ciut. Gulanya, 1 sendok, ya pak. Saya ingat kok, potong Miranda. Geraldian meringis. Secangkir kopi yang sedang Miranda aduk mengeluarkan aroma menenangkan. Namun Geraldian meringis melihat ekspresi si pembuat kopi sama sekali tidak tenang. Mulut Miranda kini terang-terangan mencebik, cemberut. Kamu tinggal di mana, Mir? Miranda menyebutkan daerah tempat apartemennya dengan ketus. Oh searah berarti ya sama rumah saya, timpal Geraldian. Miranda menyimpan cangkir kopi di depan meja Geraldian, lengkap dengan tatakan gelasnya. Iya, Pak, kamu pulangnya dijemput, tanya Geraldian lagi. Saya naik taksi, jawab Miranda datar. Kamu bisa pulang sama saya. Geraldian mencetuskan satu ide. Enggak, Pak, terima kasih. Enggak apa-apa, Mir, serius. Tidak perlu, Pak, kalau saya bilang ini perintah bos kamu, apa kamu mau ikut pulang sama saya? Potong Geraldian tajam. Miranda menatapnya penuh keheranan. Tidak perlu, Pak. Ponsel Miranda berdering, tanpa melihat siapa yang menelepon di jam sesibuk ini. Miranda segera menyahut, iya, sayang, sebentar lagi aku pulang, oh mau jemput. Oke siap nanti aku kabari lagi. Geraldian menggertakkan rahangnya. Miranda mendesah, ya pak, pacar saya udah mau jemput. Otak pemutar kenangan milik Geraldian dengan kurang ajar memutar reka adegan kemesraan dua insan di restoran Jepang tempo lalu. Oh ternyata mereka sepasang kekasih. Tentu saja, memangnya ada saudara yang saling berciuman. Geraldian menggerakkan rahangnya mengingat itu semua. Dia tidak tahu alasan sebenarnya yang membuat dia semarah ini. Kalau sekretarisnya sudah punya kekasih seharusnya bukan urusannya. Miranda bukan siapa-siapanya, mereka bahkan baru kenal beberapa minggu, lagi pula dia juga sudah punya Lina. Bersambung, 19. Kamu ngomong apa sih sore tadi? Pakai bilang sayang-sayang juga, jijik tahu aku dengernya. Adalah monolog Lina setelah menerima cipika-cipiki dari Miranda. Miranda, yang kini menyandarkan pipi kanannya ke sofa lebar mendengus keras. Aku lagi benci aja sama kerjaan. Lah kenapa? Tanya Dina terkejut.
Baru 1 minggu sahabatnya bekerja dan dia pikir tidak akan ada masalah serius mengingat pengalaman Miranda cukup memuaskan untuk beradaptasi di kantor sebesar Elf Corps Group. Aku mulai nggak betah kerja di Elf Corps D. Lah, serius, Mir? Astaga, itu kan perusahaan besar. Tantangannya sebandinglah sama kebanggaan yang kamu dapat sekarang. Hibur Dina memasukkan jemarinya ke dalam mangkuk popcorn. Kalau aku nggak suka lingkungan kerjaku sekarang, aku mungkin udah ngirim surat lamaran ke Elf Corps Group. Lingkungan di sana emang bagus, bikin aku berkembang. Aku juga mulai kerasan sama karyawan-karyawan di sana. Lah terus kenapa tadi ngomongnya nggak betah? Ya karena, ucapan Miranda menggantung. Kepalanya kembali mengingat momennya bersama Gralian. Wajah menawan Gralian, otot-otot maskulinnya, ekspresi datarnya, yang entah kenapa selalu membuat Miranda tenggelam di kedalaman manik hitamnya, dan tingkah manisnya serta kemesraan lelaki itu dengan kekasihnya. Karena aku nggak suka bosnya. Di mana-mana bos memang begitu, Mir. Believe me, oke. Tapi Gralian, kamu emang kesel sama dia, tapi serius kamu seringan ini sebut namanya tanpa embel-embel bapak. Lina tidak pernah memanggil bos yang memperkerjakannya hanya nama tanpa embel-embel bapak atau ibu, jadi dia langsung protes saat Miranda melakukannya. Biasa ajalah orang, dia juga nggak denger sekarang, protes Miranda. Nggak sopan aja, cetus Dina. Baik hati dia ulurkan kotak popcornnya ke depan Miranda. Miranda yang sedang bad mood menyambut makanan manis gurih itu dengan datar. Si Gralian itu masih muda, aku Miranda. Nggak setua bos-bos kamu. Oh ya. Ganteng nggak? Lumayan, jawab Miranda. Terakhir kali kamu bilang Rayvan lumayan dan pas aku lihat Rayvan gantengnya kebangetan, protes Dina. Aku yakin sekali lumayan kali ini juga cuma metafosa. Miranda mendengus. Lebih gantengan Rayvan lah daripada si brengsek itu. Serius, Mir, dia salah apa sampai kamu ngehujat dia kayak gini? Dina terbahak, menggeleng-geleng tidak habis pikir, sampai punya panggilan sayang gitu. Miranda menatap Dina, yang kini sedang terbahak dengan popcorn penuh di mulut. Miranda sedang berpikir. Dia ingin memutuskan, apa kiranya yang lebih baik dari menyimpan masalahnya sendiri atau membaginya dengan orang lain. Dengan Dina, sahabatnya sendiri, dia memang brengsek, simpul Miranda pelan. Apa dia tipe bos yang meminta dibuatkan kopi padahal ada office boy? Miranda mengangguk, walaupun sebenarnya Gralian lebih sering dia buatkan kopi atas inisiatif sendiri dibanding disuruh-suruh. Hei, di kantorku juga banyak yang seperti itu, seru Dina bersemangat. Pasalnya dia pernah jadi korban. Berasa multi kacung nggak sih? Kerja double gitu. Ya begitulah, lirik Miranda. Apa dia juga bos yang sering melihat dada dibanding mata ketika mengobrol? Itu menjijikkan. Miranda mengernyit ngilu. Syukurnya Gralian tidak seperti itu. Terlepas dari masa lalu mereka yang kelam, Gralian tidak pernah sekalipun memperlakukannya secara tidak senonoh. Lelaki itu terkesan dingin dan datar jika berhadapan dengan perempuan. Termasuk kepada Lina. Miranda memutar kenangan malam 7 tahun yang lalu, namun tidak ada ingatan jelas. Semuanya samar, dia tidak ingat detail khusus apakah Gralian sedatar sekarang apa tidak. Di kantorku banyak, keluh Dina. Pimpinan divisi biasanya. Mereka mudah dikenali, Mir. Kepala pelontos karena sudah ujur, bibir kehitaman efek rokok, mata jahil dan hobi bersiul. Serius, Di, aku nggak butuh informasi itu. Miranda terbahak. Di satu waktu kamu bakalan butuh ilmu mengenali predator, Mir. Miranda terbahak-bahak. Apalagi kamu lajang begini, bening, cantik, berpendidikan, dijamin para buaya meneteskan air liurnya lihat kamu jalan kaki. Kamu terlalu hiperbola. Dina mencari-cari saluran televisi dari remote-nya. Tidak ada yang asyik di malam sepi begini. Saluran televisi berhenti di acara berita. Pembawa acara sedang menayangkan salah satu teknologi terbaru di masa kini. Yang kata pembawa acara berwajah super duper ganteng itu kini teknologinya sedang mengalami perkembangan. Acara televisi kesukaan Arai. Oh iya, dia sampai lupa pada anak itu. Arai nggak kamu ajak. Dina berhasil menemukan saluran favoritnya, SpongeBob. Yeay, dia suka sekali dengan Tuan Krab. Dina akui mereka berdua punya sifat yang sama tentang perspektif mengenai uang. Aku udah bilang baru aja balik dari kantor, desis Miranda kesal. Kakinya pegal sekali jadi dia selonjorkan di sofa panjang Dina. Telepon aja, suruh ke sini. Dia udah sering naik bus ke halte kan. Dia lagi aku hukum,
ucap Miranda datar. Lah dia kenapa? Dina yang memosisikan dirinya sebagai seorang sahabat jelas merasa heran ada cerita langka yang tidak dia ketahui. Dia nyebut gurunya textbooks dan gurunya nggak terima. Jadi, gurunya panggil aku ke sekolah dan sebagai punishment aku kasih dia hukuman nggak boleh keluar selama 3 hari selain ke sekolah. White, White, dia dihukum cuma gara-gara itu. Pekik Dinagram, apa-apaan, Arai perlu ganti sekolah. Nggak gitu masalah komentar textbook udah dimaafin gurunya. Yang jadi masalah besar itu karena Arai ngotot tidak mau menarik ucapannya ataupun minta maaf. Tingkah bebal Arai lah yang membuat guru merasa harus menghukum dia, biar tidak ada Arai-Arai lainnya lagi. Oh ya, tapi aku malah bangga sih sama Arai. Miranda memutar bola mata kesal. Dia tarik paksa popcorn milik Dina dan bersedekap menonton tayangan bocah kesukaan sahabatnya ini. Aku selalu merasa jiwa kamu sama Arai ketukar, Di. Bikini Bottom masih menjadi tempat yang ingin aku kunjungi, BTW. Gila kamu, Di. Kiki Miranda melempar biji popcorn. I love Tuan Crab. Suara dering ponsel Miranda berbunyi. Dina dengan baik hati meraihnya dan sengaja mengintip. Duh, malam-malam bos nelpon, ada apa nih? Siniin, Di, takutnya masalah kerjaan. Pinta Miranda, malam-malam paling minta ski di pub, canda Dina. Shut up, bentak Miranda lalu merebut paksa ponselnya. Demi mencipta privasi dia beranjak dari busa sofa yang nyaman dan mencari sandal rumah untuk ke balkon. Ya, Pak, ada apa? Tanya Miranda langsung. Kamu sibuk tidak, Mir? Tanya Geraldian. Miranda mengernyit, memastikan suara bariton yang barusan bertanya padanya adalah Geraldian dan bukan lelaki kurang kerjaan. Tapi memang benar Geraldian, saya sedang istirahat, Pak. Oh ya udah istirahat lagi aja, Mir. Oke, ini semakin membingungkan. Masa Geraldian meneleponnya hanya untuk menanyakan hal sepele itu sih? Seperti bukan orang dewasa saja. Ya udah saya tutup ya. Oke, kemudian sambung terputus. Miranda membawa ponselnya kembali ke ruang santai, bergabung dengan Dina yang sekarang sedang terbahak-bahak melihat tingkah Patrick dan SpongeBob. Aneh banget, liri Miranda menyimpan ponselnya di atas meja di sebelah kotak popcorn yang kosong. Kenapa? Dia minta skidapap. Serius, Di, otak kamu perlu dicuci. Timpal Miranda mulai kesal. Dina hanya menyengir. Geraldian telepon cuma mau tanya aku sibuk apa enggak, setelah tahu aku lagi istirahat dia langsung matiin, aneh banget enggak sih? Mungkin dia mau minta bantuan, tapi enggak jadi karena kamu sibuk. Oh iya kali, untung tadi aku bilang sibuk. Tapi, Seladina mendadak berwajah serius. Kalau dia memutuskan buat matiin telepon pas tahu kamu lagi sibuk berarti dia butuh bantuan personal, bukan masalah kerjaan. Iya kali, gumam Miranda lagi. Tak peduli. Dina mengerling. Itu artinya, apa? Itu artinya bos kamu itu udah nyaman sama kamu makanya berani minta bantuan masalah personal. Miranda tersedak soft drinknya sendiri. Perempuan itu terbatuk-batuk ringan. Suara batuknya diiringi percakapan Patrick dan SpongeBob tentang cara mencari ubur-ubur juga bahkan Dina yang mengalun keras. Bersambung. 20. Elf Corps Group merupakan perusahaan raksasa yang melingkupi berbagai bidang usaha. Cabang kantornya dipegang oleh keturunan Rasongko, dengan pusat diambil alih oleh putra pertama, Geraldian Rasongko. Sebagai pewaris utama, Rasongko sangat mengawasi putranya itu demi terjaganya usaha keluarga tersebut. Sebagai pusat harta itulah, terkadang Geraldian selalu dijadikan muara para sanak keluarga Rasongko untuk mendapat kocoran dana. Tidak terkecuali Roy, sepupu Geraldian yang sedang merintis usaha di bidang hiburan. Hei! Miranda baru keluar dari ruangan Geraldian dan berniat ke kamar mandi saat sapaan keras itu melengking. Merasa teriakan itu ditujukan untuknya, Miranda menoleh. Iya, kamu yang pakai kemeja marun. Miranda menatap lelaki berperawakan jangkung besar yang kini meliriknya. Di sebelah lelaki berambut gondrong tersebut berdiri seorang perempuan bergaun tipis dengan belahan dada rendah. Warna bajunya yang kerlap-kerlip sejenak membuat Miranda merasa berada di kelab malam. Serius? Ini kantor dan masih pagi hari. Saya, Pak, karena lelaki dan perempuan tersebut tidak berusaha mendekatinya, Miranda yang inisiatif mendekat. Ada yang bisa saya bantu? Anak baru di divisi mana? Aku belum pernah melihatmu. Miranda mengernyit, perasaan dia tidak pernah melihat lelaki ini selama berminggu-minggu kerja di sini. Saya karyawan baru pengganti. Aku mencari Erna,
Tahu kan? Sekretaris Wakil Direktur, walau kesal karena ucapannya dipotong seolah tidak penting, oh tentu saja Miranda mencium aroma kesombongan di sini. Itu terlihat jelas dari tatapan kedua orang ini yang sudah hendak membolongi kepalanya. Oh Mbak Erna sudah cuti, Pak, jawab Miranda sopan. Cuti, beliau cuti hamil. Miranda segera menambahkan sebagai kelengkapan informasi, saya penggantinya. Kalimat terakhir Miranda menjadi pusat perhatian. Dari yang awalnya menatap rendah seolah Miranda berada di bawah derajatnya, kini dua manusia itu menatapnya penuh penilaian. Roy menatap perempuan yang tingginya hanya sebatas bahunya dengan tatapan heran. Serius, kepalanya menolak percaya. Ini Geraldian, sepupunya yang kaku seumpama spaghetti belum dimasak. Sudah berapa lama menggantikan Erna? Sudah 3 minggu, Pak, jawab Miranda tenang. Kerinyitan Roy semakin banyak tercetak di dahinya. Dia tatap Miranda sekali lagi secara menyeluruh, dari atas lalu ke bawah. Pemindaian cepat, Miranda mendapat nilai 89 untuk bentuk tubuh, demi apapun itu berarti seksi. Lekuk-lekuk tubuhnya begitu pas dan membuatnya tegang. Wajahnya bernilai 90 dan suaranya membuat Roy ingin mengguyur tubuhnya di bawah shower. Serius? Tanya Roy tidak mempercayai apa yang ada di hadapannya. Benar, Pak, jawab Miranda tersenyum tulus. Ada apa dengan sepupunya itu? Sepengetahuan Roy, Geraldian paling anti dengan sekretaris berwajah menarik seperti ini. Sikap Geraldian tersebut didasari oleh pengalamannya tidak mengenakan mengenai sekretaris. Menurut Geraldian, posisi sekretarisnya selalu dipenuhi perempuan cantik yang terlalu mementingkan make up sampai masalah pekerjaan jadi terbengkalai. Cukup yang sederhana namun menomorsatukan pekerjaan, itu prinsip Geraldian. Yang terakhir saja, Erna Frahyani, sekretaris yang paling awet dengan karakteristik tambun, berkulit sawo matang dengan wajah bebas make up tebal. Bapak ada keperluan apa sama Ibu Erna? Biar saya coba bantu, tawar Miranda. Roy berdeham kikuk. Aku mau menemui Geraldian. Oh kebetulan Pak Geraldian sedang ada rapat, Pak. Bapak bisa menunggu di ruang tunggu. Menunggu? Iya, Pak. Miranda menunjuk sofa panjang di sudut ruangan yang kosong. Bapak dan Ibu bisa menunggu di sana. Apa kamu tidak tahu siapa Roy? Tiba-tiba perempuan bergaun merah kerlap-kerlip menuding Miranda dengan telunjuknya yang berkutek merah menyala. Miranda tidak tahu siapa yang perempuan itu bicarakan atau apa yang perempuan itu tuduhkan. Maksudnya, Bu, tanpa menjawab pertanyaan Miranda, perempuan itu malah mendesis geram, Roy itu sepupunya wakil direktur. Oh keluarga, pantas tingkahnya begitu penuh keangkuhan. Ternyata lelaki itu merasa memiliki perusahaan ini hanya karena berbagi darah yang sama dengan Geraldian. Oh maaf Bu, Pak, saya kurang tahu. Tidak kompeten sama sekali, komentar perempuan itu. Mendengarnya malah membuat Miranda kesulitan menahan tawa. Serius? Sejak kapan kompetensi seorang karyawan dilihat dari seberapa tahu dia terhadap sanak keluarga bos? Stupid, aku Roy, ucap Roy mengulurkan tangannya. Miranda menjabatnya. Mengernyit merasakan tannya diremas keras sekali. Saya Miranda Prameswara, Pak. Senang bisa berkenalan dengan Bapak. Dan ini teman aku. Roy meraih bahu telanjang perempuan di sampingnya. Namanya Michelle. Halo, Mbak Michelle. Sapa Miranda selesai menjabat. Aku masih tidak percaya Geraldian memiliki sekretaris secantik ini. Keke Roy membuat Miranda kikuk. Perempuan itu semakin canggung saat jemari Roy menyasar bahunya, meremas lembut. 2 tahun terakhir sekretarisnya hanya Erna, perempuan penuh keibuan yang standar. Miranda pikir tidak pantas mengomentari masalah sepersonal ini kepada orang yang baru dikenal. Entah sejak kapan tahu-tahu tangan Roy sudah berada di punggungnya, Miranda beringsut mundur tanpa kentara merasa risih. Apa Bapak Roy dan Mbak Michelle ingin minum? Saya bisa membuatkannya. Aku punya klub yang masih baru di pusat kota, namanya The Wankso. Baru beberapa minggu pembukaan. Jelas Roy mengangkat gelas berisi kopi ke mulutnya. Mereka bertiga sudah duduk saling berhadapan di sofa ruang tunggu kantor Geraldian. Kopinya enak. Terima kasih, ucap Miranda tersenyum pelan. Senyum tipis namun berhasil membuat Roy merasa ditelanjangi. Dibanding Miranda sebenarnya Michelle lebih menggoda. Perempuan yang menjadi rekannya mendirikan The Wankso itu tampak menantang dengan gaun berdada rendah yang hanya menutupi setengah tubuhnya. Namun entah kenapa Roy malah merasa Miranda lebih membuatnya kepanasan. Bagaimana kesan bekerja dengan sepupuku? Miranda terkekeh. Pak Geraldian sangat profesional. Saya nyaman bersamanya. Apa dia tetap sekaku Kanebo?
Kadang-kadang, aku Miranda jujur. Roy tergelak mendengarnya. Disusul Miranda. Namun wajah Michelle sama sekali tidak menunjukkan hal demikian. Michelle merasa terintimidasi oleh kehadiran Miranda. Michelle insekuritas. Dia tidak suka kehadirannya yang totalitas dikalahkan perempuan berwajah teduh ini. Kamu pernah bilang kalau hampir 2 tahun ini sekretaris Pak Graldian berfisik standar, karena katanya Pak Graldian lebih mementingkan kualitas dibanding wajah. Apa kamu tidak berpikir ada alasan khusus yang membuat Graldian menerima dia jadi pengganti Erna? Tiba-tiba Michelle bersuara. Roy menatapnya bingung. Alasan seperti apa? Miranda merasa tidak nyaman dengan tatapan menelisik Michelle padanya. Malah sekarang Michelle terang-terangan memberinya tatapan benci, seperti saling berbagi kebutuhan misalnya. Graldian tetap lelaki dewasa, kan? Miranda melotot tajam mendengarnya. Roy malah terbahak mendengar pendapat rekan kerjanya. Michelle, Graldian sudah punya Lina, dia tidak mungkin melakukan hubungan dengan sekretarisnya. Secepat kalimat itu Roy utarakan, secepat itu pula kecepatan otak lelaki itu mencerna informasi. Michelle ada benarnya juga. Graldian bisa saja memiliki Lina, tapi sepupunya itu tetap lelaki kan? Roy sendiri sering memiliki dorongan untuk tidak setia, apalagi dia hidup dengan tempat hiburan jadi ladang usaha. Dia sering kali melihat bos-bos besar membawa pegawai mereka berakhir pekan di Doangso. Kenyataan itu bukan membuatnya was-was, malah membuat kesenangan sendiri baginya. Akhirnya dia punya kelemahan Graldian. Sepupu tersayang sekaligus paling dia benci itu kini bisa dia kendalikan. Kuncinya adalah Miranda. Sudah berapa kali kamu ditiduri Graldian? Tanya Michelle sinis. Tanpa diduga Miranda berani melayangkan tatapan tajam sebagai balasan. Hatinya terluka tentu saja. Dia berdiri di sini sebagai seorang pegawai yang terhormat. Pakaiannya sopan dan sikapnya juga baik. Namun pertanyaan Michelle begitu kasar baginya. Excuse me, sudah berapa lama kamu jadi simpanan Graldian? Michelle mencemooh. Daripada menanyakan pertanyaan tersebut pada saya, apa Mbak Michelle tidak merasa harus berkaca dahulu? What the hell? Apa maksudmu? Aku wanita murahan begitu. Jelas-jelas bukan saya yang mengatakannya, seru Miranda menyeringai. Sialan, berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Michelle berteriak nyaring. Ada kaca di dekat pintu, kata Miranda tenang. Kita bisa sama-sama berkaca di sana dan semua orang pasti sepakat kalau Mbak terlihat seperti wanita murahan dibanding saya. Michelle melayangkan satu tamparan keras di pipi kanan Miranda. Miranda merasakan pipinya kebas saking kencangnya pipi dia tertampar. Bersambung.